Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran-Mu dan kekayaan-Mu yang termuat dalam kitab suci dan dalam alam semesta, serta dalam hidup kami masing-masing. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan membantu kami untuk mempersiapkan diri kami merayakan hari Paskah kebangkitan dan kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang istimewa dibanding dengan makhluk atau ciptaan lainnya. Kita diberi anugerah akal budi yang dengannya memungkinkan kita untuk mampu berpikir, menggunakan akal budi dengan baik. Sebagai manusia kita berpikir dan kita percaya pada apa yang kita pikirkan. Kita memiliki pikiran masing-masing yang dengannya kita memutuskan tindakan maupun penilaian kita tentang apa yang baik dan apa yang benar. Meskipun sangat istimewa, manusia tetaplah makhluk yang terbatas sehingga pikirannya juga terbatas. Pikiran yang terbatas membuat kita dapat melakukan tindakan yang ceroboh maupun memberikan penilaian yang keliru tentang sesuatu. Dalam bacaan Injil hari ini kita dihadapkan pada perbedaan pendapat antara sebagian orang yang menganggap Yesus sebagai Mesias dan orang-orang Farisi serta pemuka agama Yahudi yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang Farisi menilai Yesus bukan Mesias karena ia berasal dari Nazaret, Galilea, dan bukan dari Betlehem kota Daud. Penilaian mereka terbatas karena mereka tidak mampu memikirkan di mana sebenarnya Yesus dilahirkan. Mereka merasa telah mengetahui segala-galanya sehingga mereka yakin bahwa penilaian mereka tidak mungkin salah. Tanpa memverifikasi, menanyakan dari mana Yesus berasal.
Para pemuka agama dan orang-orang Farisi langsung menyimpulkan Yesus berasal dari Galilea. Mereka terfokus pada hal-hal lahiriah yang tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan mengesampingkan nilai-nilai serta ajaran yang diberikan Yesus melalui perkataan dan tindakannya. Mereka hanya terfokus pada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar tentang Yesus dan mengesampingkan keilahian Yesus yang terwujud dalam mujizat serta pengetahuannya. Mereka bahkan menghina orang-orang kecil yang keliru menilai Yesus sebagai Mesias hanya karena mereka kurang terpelajar. Orang-orang kecil memang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang siapa itu Mesias atau nubuat para nabi, namun melalui hati mereka berhasil mengenali Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sering seperti orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Kita sering menilai orang lain berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar dari orang lain. Kita enggan untuk bertanya kepada orang yang bersangkutan apa alasan mereka berbuat demikian. Belum tentu apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar tentang seseorang sesuai dengan kebenaran. Kita juga sering merasa lebih baik dari orang lain dan merasa paling benar menurut pemikiran kita sendiri. Kita memandang rendah orang lain dan merasa diri paling baik karena kita memiliki kelebihan tertentu. Begitu juga dalam berelasi dengan Allah. Dengan pikiran kita sendiri, kita sering menganggap Allah tidak memperhatikan kita. Kita meminta sesuatu yang menurut pemikiran kita baik namun tidak dikabulkan oleh Allah. Kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kita langsung menyalahkan Allah. Allah memiliki pikirannya sendiri yang tidak akan mampu dipahami oleh pikiran manusia yang tadi kita katakan sangat terbatas. Sebab kita bukan pencipta, melainkan kita dicipta oleh pencipta. Tak mungkin yang dicipta melebihi pencipta. Maka dari itu kita tidak perlu cemas dalam hidup kita masing-masing. Kita bisa datang kepadanya dan menimba air sungai kehidupan untuk menghilangkan dahaga kecemasan dan kerisauan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana sesuai dengan pedoman persiapan perayaan Paskah, pada minggu kelima kita akan menutup salib yang ada di gereja yang terpampang atau terpasang di gereja kita. Dan Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus dikritik, ditolak, tidak diterima, diusir, hendak ditangkap, hendak diadili, dan lain sebagainya. Ada problem yang serius yang terjadi karena Yesus selalu mewartakan yang baik dan benar. Dan biasanya segala sesuatu yang baik dan benar akan menguliti, akan memverifikasi, akan memberikan kebenaran yang benar-benar akan melukai orang-orang yang selama ini dengan pikiran atau perbuatan yang salah. Sehingga wajar saja sampai detik ini, sampai hari ini, saat ini, jika ada orang-orang yang mulai berseberangan dengan segala sesuatu yang tidak baik dan mau memperjuangkan kebenaran, pasti akan dibenci. Dan itu dialami oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita juga kadang sama seperti Yesus. Tapi mari kita belajar untuk tetap setia pada kehendak Allah.
setia pada tugas dan panggilan kita, untuk tidak mengeluh, untuk tidak menyerah dalam seluruh tugas karya panggilan kita, untuk menjadi tetap saksi-saksinya yang setia dimanapun kita berada, sampai nanti kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Allah Bapa kami yang maha baik, ajarilah kami untuk berani meninggalkan diri sendiri dan segala kesibukan yang ada untuk menyediakan waktu berdiam diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan memberi kami siraman rohani yang menyegarkan jiwa raga kami, sehingga kami mampu menemukan kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, agar kami pun mampu berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Bantu kami dalam mempersiapkan diri dengan memperbarui diri kami, bertobat, berpantang dan berpuasa, sehingga kami semakin serupa dengan-Mu, Allah dan Tuhan kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.